22, Liu et al. Atau Liu dan kawan-kawan pada tahun 2019 ingin mengetahui pengaruh kadar flavonoid pada bambu di 3 lokasi yang berbeda terhadap kadar hormon reproduksi pada panda betina. Gambar di bawah menunjukkan kandungan flavonoid pada makanan panda pada masing-masing lokasi tersebut serta korelasinya dengan hormon reproduksi. Kita lihat di sini gambarnya untuk kadar flavonoid pada bambu yang ada di Beijing, Shanxi, dan Sichuan. Lalu di sini ada juga 4 grafik yang melambangkan hubungan korelasi antara kadar flavonoid dengan hormon reproduksi. Kita masuk ke pernyataan. Yang A, panda yang hidup di Beijing memiliki kadar hormon reproduksi yang paling rendah. Kita lihat grafik batang tadi. Dan di sini jawabannya itu benar, karena kita lihat aja dari grafiknya, ketika dibandingkan di 3 lokasi, Beijing, Shanxi, sama Sichuan, itu kadar hormon flavonoidnya itu yang paling rendah, ada di Beijing, sekitar 1,8, Shanxi sekitar 2,3, lalu di Sichuan sekitar 2,5. Jadi bisa dibilang kalau panda yang hidup di Beijing ini, kadar hormon reproduksinya itu paling rendah, jawabannya benar. Karena flavonoidnya tadi ada yang paling rendah di Beijing. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang B. Panda yang hidup di Beijing memiliki laju reproduksi yang paling rendah. Berarti di sini kita perlu korelasikan antara flavonoid, hormon reproduksi, dan laju reproduksi. Kita lihat dulu di grafik yang ini, ABCDE. Ini adanya ABDE, yang dimana di sini ketika kita lihat perbandingan antara total flavonoid dengan hormon reproduksi, di sini ada estradiol, progesteron, LH, dan juga FSH, yang dimana di sini semuanya itu berbanding lurus. Kita bisa lihat dimana dengan adanya peningkatan total flavonoid di semua grafik sama ya, flavonoidnya meningkat, maka kadar hormon reproduksinya itu juga meningkat. Yang dimana kalau kita hitung, sebenarnya ada cara hitung khususnya, tapi di sini secara umum aja, kalau di total flavonoid itu yang grafik A ini terhadap estradiol itu meningkat sekitar positif 3 berbanding lurus. Lalu kalau yang di progesteron itu sekitar 1,5, untuk yang di LH atau luteinizing hormone itu sekitar 1,25, dan untuk yang di FSH sekitar 1,5. Dari sini juga terlihat kalau korelasi terkuat antara flavonoid dengan hormon reproduksi itu ada di hormon estradiol atau hormon bentuk aktif dari estrogen. Yang intinya di sini semuanya itu berbanding lurus ya. Semakin meningkat kadar flavonoidnya, maka kadar hormon yang ada pada panda tersebut juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi hormon tersebut, laju reproduksinya akan meningkat juga. Jadi di sini jawabannya benar. Kalau panda yang di Beijing tadi flavonoidnya paling rendah, maka hormon reproduksinya kalau dibandingkan dengan 2 tempat lainnya itu tergolong paling rendah, dan laju reproduksinya nantinya juga akan menjadi yang paling rendah. Jadi jawabannya benar. Selanjutnya yang C. Di antara keempat hormon yang diuji, flavonoid paling berpengaruh terhadap produksi hormon estrogen dibandingkan dengan hormon lainnya. Ini kita jawabannya benar juga. Yang dimana kayak yang udah kita bahas tadi, kalau estradiol itu memiliki afinitas yang paling kuat dengan peningkatan flavonoid. Jadi semakin meningkat flavonoidnya, maka estradiolnya juga akan meningkat secara signifikan. Dia memiliki korelasi yang paling kuat, berpengaruh terhadap produksi hormon estradiol. Dan juga estradiol ini merupakan bentuk aktif dari hormon estrogen, dan korelasinya di sini kuat, sangat berpengaruh. Jadi jawabannya benar. Yang D, estrogen dan progesteron merupakan 2 hormon yang tidak membutuhkan keberadaan protein untuk beredar di dalam darah. Ini jawabannya salah. Kenapa? Karena estrogen dan progesteron itu merupakan hormon yang sifatnya hidrofobik. Jadi dia tidak bisa larut di dalam air, tidak bisa larut di dalam cairan sel, sehingga dia memerlukan
yang namanya protein carrier atau protein pembawa supaya dia bisa masuk menuju ke reseptornya, menembus lapisan lipid bilayer. Dan di sini protein carrier itu ada banyak contoh-contohnya, tapi yang paling utama khususnya berkaitan dengan dua hormon ini biasanya menggunakan protein carrier berupa albumin dan juga SHBG atau sex hormone binding globulin. Jadi di sini kalau dibilang kalau estrogen dan progesteron itu tidak membutuhkan keberadaan protein untuk beredar, itu jawabannya salah. Mereka hidrofobik, perlu protein carrier.